Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi pembahasan kita. Minggu sebelumnya kita membahas bagaimana kita mengembangkan pariwisata. Di minggu ini kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya, tapi kita fokus ke bagaimana proses pengembangan pariwisata ini berdasarkan kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Nah, bagaimana pemerintah pusat memandang pariwisata sebagai salah satu objek atau komoditas dalam pembangunan secara nasional. Nah, yang mendasari aspek pariwisata ini dijadikan sebagai sektor unggulan adalah bahwa pariwisata ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional ataupun rencana pembangunan yang ada di daerah. Pengembangan pariwisata itu lebih fokus pada bagaimana sektor pariwisata ini bisa menjadi penggerak dalam pembangunan atau perkembangan di sektor ekonomi, kemudian bisa memberi dampak sosial dan budaya, kita memperhatikan kelestarian lingkungan dan akan membantu dalam proses atau bidang pertahanan dan keamanan. Yang menjadi dasar dari pengembangan atau pembangunan pariwisata itu adalah rencana induk pembangunan daerah dan juga rencana tata ruang, apakah itu nasional atau daerah, yang kemudian akan disusun dalam rencana induk pembangunan nasional. Rencana induk pembangunan di daerah itu merupakan acuan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melakukan proses pembangunan. Salah satunya adalah bidang pariwisata. Nah, bagaimana pariwisata ini direncanakan? Apakah perencanaan itu akan memberi dampak yang baik terhadap pembangunan ataupun memberi dampak terhadap lingkungan? Maka perencanaan pariwisata itu dimulai dari sebuah konsep di mana seluruh aktivitas untuk kepariwisataan itu secara sistematis akan dikelola secara komprehensif, integral, dan berkelanjutan. Nah, pengelolaannya seperti apa? Basisnya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dan budaya yang ada di daerah wisata. Nah, kenapa perlu dikelola? Karena kebutuhan akan pariwisata itu semakin meningkat. Nah, supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi, kemudian bisa menimbulkan suasana atau kesan yang mendalam bagi pariwisata, maka pengelolaan pariwisata itu dibutuhkan dalam rangka supaya wisatawan ini bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berkualitas. Kemudian terjadi pemerataan pembangunan secara ekonomi. Nah, kalau ada pemerataan pembangunan secara ekonomi, tentu ada dampak terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah dan juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Nah, bagaimana pembangunan pariwisata ini kalau kita kaitkan dengan sistem penataan ruang? Jadi pada prinsipnya pembangunan pariwisata itu harus mengacu kepada rencana tata ruang supaya tidak terjadi tumpang tindih terhadap penggunaan ruang. Sebagai contoh misalnya, jika di daerah tersebut ditetapkan sebagai ruang untuk industri, maka harus dihindarkan
untuk dibuat daerah wisata misalnya. Supaya tidak ada dampak lain dari sektor yang lain. Nah, secara hierarki, sistem penataan ruang itu dimulai dari sistem tata ruang wilayah nasional. Nah, prinsipnya sebenarnya terbalik, dimulai dari rencana tata ruang di tingkat desa ataupun kecamatan, nanti akan diaplikasikan oleh kabupaten dan kota, kemudian akan dibuat dalam skala yang lebih besar di tingkat provinsi dan secara nasional. Kalau itu penyusunannya berbasis pada kondisi existing di daerah. Tetapi kenyataannya kadang terbalik sistemnya. Dari nasional dulu, kemudian ke provinsi, dari provinsi baru ke kota, dari kota baru ke tingkat yang lebih rendah. Nah, apa sih gunanya rencana tata ruang ini? Supaya untuk mengatur bagaimana penggunaan kondisi ruang yang ada. Jadi misalnya kawasan pendidikan, di situ tidak boleh dibangun pusat perbelanjaan, tempat hiburan, mall, karaoke, diskotik, dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, bagaimana pembangunan pariwisata secara nasional? Ada beberapa hal yang di sini menjadi fokusnya. Pembangunan pariwisata secara nasional itu memiliki karakteristik lintas sektor. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata saja yang terlibat. Ada Menteri Kelautan kalau berkaitan dengan wisata bahari. Ada Menteri Pekerjaan Umum kalau itu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kemudian lintas wilayah. Dia tidak hanya bisa membangun di salah satu provinsi, tidak hanya bisa membangun di satu pulau, jadi harus lintas wilayah. Kemudian multidimensi, pembangunan pariwisata itu tidak hanya melibatkan sektor lingkungan, tapi juga sosial, masyarakat, kemudian budaya, dan sebagainya. Kemudian pemerintah, fungsinya apa? Pemerintah itu hanya sebagai fasilitator dan regulator. Kemudian yang melakukan siapa? Swasta. Swasta ini bisa corporate, industri, bisa juga masyarakat. Lalu siapa yang dibangun dalam pariwisataan ini? Yang dibangun tentu masyarakatnya. Sehingga subjek pembangunannya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, apa yang dibangun dalam pariwisata? Tentu saja yang utama adalah destinasi pariwisata. Apa sih destinasi wisata? Destinasi wisata adalah tempat yang ingin dituju berkaitan dengan pariwisata. Nah, tempat ini bisa dalam lingkup kecil, itu bisa misalnya lokasi, bisa dalam wilayah desa, ataukah wilayah kecamatan, ataukah wilayah kabupaten. Nah, dalam wilayah atau tempat tersebut itu ada apa yang ingin dinikmati oleh wisatawan? Ada daya tarik. Semakin tinggi daya tariknya, maka wisatawannya semakin banyak. Wisatawan juga menginginkan daya tarik yang spesifik. Jadi misalnya, kalau kita ingin melihat pantai, untuk apa kita harus ke Bali kalau pantainya lebih baik atau sama saja? Nah, supaya ada orang tertarik ke
tujuan wisata tersebut, maka daya tariknya jangan hanya sekedar pantai, ada daya tarik tambahan. Fasilitas, wisatawan juga menginginkan fasilitas yang lengkap. Kalau ada fasilitas, mungkin wisatawan akan banyak berkunjung. Aksesibilitas, semakin mudah dijangkau, maka wisatawan akan semakin banyak. Kemudian bagaimana masyarakatnya? Nah, keempat komponen dalam destinasi wisata ini saling kait-mengkait. Daya tarik itu juga akan tidak berarti jika tidak ada fasilitas. Ada daya tarik, ada fasilitas, tapi kalau aksesibilitasnya susah juga tidak akan menarik. Walaupun mudah dijangkau, fasilitasnya lengkap, daya tariknya bagus, kalau masyarakatnya itu tidak ramah terhadap wisatawan, ada wisatawan parkir motornya hilang, parkir mobil kacanya dipecahin, itu juga tidak akan menjadi apa yang diinginkan oleh wisatawan. Jadi semuanya itu akan saling kait-mengkait. Tidak hanya fokus pada salah satu saja, tapi keempatnya juga merupakan faktor yang penting supaya kegiatan pariwisata itu bisa berkembang. Nah, di sisi lain, keempatnya ini itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada pengelolaan yang baik. Tidak ada aturan yang jelas. Bagaimana lokasi wisata tersebut dikelola, bagaimana pengaturannya, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih arti penting dari destinasi wisata tadi? Kalau wisata mau dikembangkan tidak ada destinasi, maka ya tidak mungkin bisa mengembangkan pariwisata. Jadi wisata itu akan baik, akan berkembang, akan maju kalau ada destinasinya. Destinasi yang jelas, destinasi yang unik, kemudian destinasi yang memenuhi keinginan wisatawan. Kalau wisatawan tertariknya untuk melihat budaya, maka destinasi budaya harus dikembangkan. Kalau wisatawan hanya tertarik untuk destinasi misalnya alam, sumber daya alam yang harus dikembangkan. Sehingga destinasi ini memiliki arti penting. Dia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dan pengembangan pariwisata. Tetapi destinasi saja tidak cukup. Harus ada faktor lain. Bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana pengelolaannya, jasa layanannya, bagaimana fasilitasnya, dan sebagainya. Nah, kalau dalam era saat ini, pemerintah tidak terlalu kesulitan dalam hal strategi pemasaran. Karena banyak orang yang akan dengan sukarela menjadi orang yang akan mengiklankan objek wisata. Sebagai contoh, Anda saja misalnya ke suatu lokasi, kemudian Anda berfoto selfie, kemudian diposting di media sosial, itu secara tidak langsung sudah mempromosikan daerah tersebut. Jadi peran serta masyarakat itu saat ini sudah menjadi faktor yang sangat mutlak dalam hal pengembangan pariwisata. Nah, terkait dengan pariwisata yang berkelanjutan, maka ada 3 komponen utama yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Ada faktor lingkungan, ada faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.
pertanyaannya adalah, apa sih bedanya pariwisata berkelanjutan dengan ekowisata? Apakah ekowisata itu adalah pariwisata yang berkelanjutan? Apakah pariwisata yang berkelanjutan itu adalah ekowisata? Nah, coba dijelaskan apakah pariwisata yang berkelanjutan itu ekowisata? Atau ekowisata itu juga pariwisata yang berkelanjutan? Nah, nanti dibuat dalam bentuk makalah ya. Coba cari faktor-faktor apa yang menjadi persamaan antara ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Atau kalau dia beda, faktor apa yang membedakan antara pariwisata dan pariwisata yang berkelanjutan dan ekowisata. Karena pasti kita akan sering mendengar istilah ekowisata, pariwisata berkelanjutan. Beda nggak sih? Apakah sama? Kalau beda-bedanya di mana? Sama, apa faktor kesamaannya? Nah, terkait kebijakan pemerintah pusat, maka bagaimana pembangunan pariwisata ini berdasarkan kebijakan perwilayahan. Di sini ada rencana pembangunan baik nasional, jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang dari pusat sampai ke kabupaten dan kota. Nah, dalam hal wilayah atau ruang, maka ada yang namanya RT/RWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di tingkat provinsi ada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Di kabupaten kota ada RT/RW kota ataupun kabupaten. Nah, rencana tata ruang ini itu didetailkan, dibuat lebih detail lagi berdasarkan misalnya pulau dan kawasan strategis. Kalau di tingkat nasional, kawasan strategis nasional, di provinsi ada kawasan strategis provinsi, ada kawasan strategis di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu aspek dalam rencana tata ruang ini adalah pembangunan pariwisata. Di tingkat nasional ada Riparnas, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional. Ini detailnya adalah kawasan strategis pariwisata nasional. Di daerah ada namanya Riparda Provinsi dan Kabupaten Kota. Ada kawasan strategis pariwisata Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jadi saling kait-mengkait antara tingkat nasional dengan daerah, baik provinsi atau kabupaten kota. Kira-kira bagaimana masa depan dari pariwisata ini dengan adanya undang-undang yang baru, Omnibus Law katanya? Apakah masih seperti ini atau akan berbeda lagi? Nah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata itu dalam 3 tahun ke depan itu yang akan dikembangkan itu adalah pariwisata yang memiliki basis pada komponen tertentu. Yang pertama fokus pada minat khusus. Ada minat budaya, wisata alam, olahraga, kapal pesiar, kuliner, kesehatan, konvensi, pameran, dan sebagainya. Lokasinya ini pada daerah-daerah yang masuk dalam kawasan pengembangan ekonomi. Apa yang akan dikembangkan? Ada fasilitas, ada prasarana, aksesibilitas, daya tarik, dan investasi. Nah, ini akan menjadi fokus dari pemerintah pusat. Ini akan dilakukan melalui proses pemetaan, perancangan, kemudian pembangunan fisik, fasilitasi tata kelola, kemudian pengembangan profil dan komersi.
Lalu ada industri pariwisata, ini karena banyak yang sektor swasta yang terlibat, maka dilakukanlah sertifikasi dan standarisasi, kemudian bagaimana paket wisata, pola perjalanan, dan sebagainya. Masyarakat ini akan dibentuk kelompok sadar wisata, desa wisata. Bahkan ada satu program yang namanya Dewi Pesisir atau Desa Wisata di Wilayah Pesisir. Kemudian ada promosi, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Nah, dalam rencana induk pembangunan pariwisata nasional ini ada beberapa kawasan. Di seluruh Indonesia itu total ada 222 kawasan pengembangan pariwisata. Kemudian ada 88 kawasan strategis pengembangan pariwisata. Kemudian secara kewilayahan ada 50 destinasi pariwisata nasional. Jadi yang merah kecil ini adalah destinasi pengembangan pariwisata. Kemudian yang bulat kuning ada titiknya ini adalah kawasan strategis pengembangan pariwisata. Kemudian yang dibulatkan hijau ini itu adalah destinasi pariwisata. Lampung itu masuk di kawasan Lampung dan Banten. Jadi Provinsi Lampung dan Banten itu masuk dalam satu zona atau kawasan. Jadi ke-88 daerah kawasan strategis pariwisata nasional ini seperti ini. Lampung di mana? Ada Waikambas di sini yang masuk dalam kawasan strategis. Ada Danau Ranau itu masuk dalam Provinsi Lampung juga. Ada Krakatau. Ini yang ada di Provinsi Lampung. Dan mungkin ada daerah lain. Nah, dari beberapa kawasan lokasi wisata, ada daerah-daerah prioritas yang disebut sebagai Bali kedua. Jadi yang akan dikembangkan secara besar-besaran yang bisa menyaingi Bali. Ada 13 daerah di sini. Medan, Jakarta, Borobudur, Malang, Bali sendiri, Lombok, Komodo, dan sebagainya. Sayangnya Lampung tidak masuk di wilayah ini. Nah, kita tidak tahu alasannya apa kenapa Lampung tidak masuk. Apakah Lampung tidak memiliki sumber daya yang unik? Nah, sektor terkait pariwisata ini adalah Kementerian Pariwisata. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata? Kementerian Pariwisata itu hanya sebagai fasilitator dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Bentuknya bisa macam-macam, ada promosi dan sebagainya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Di sini ada direktorat yang ada di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi kalau ada gerakan desa wisata, gerakan Indonesia bersih, gerakan sadar wisata, itu dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Hanya itu. Kemudian sebagai koordinator, jadi Kementerian Pariwisata itu akan
eh, bertugas untuk mengkoordinasikan baik dari pemerintah, provinsi, kabupaten kota, swasta, masyarakat, dan sebagainya untuk peningkatan pembangunan pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan pariwisata? Ini banyak sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi ini yang dimaksud dengan multisektoral. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata saja, ada Menteri Perhubungan, Kominfo, dan sebagainya. Di bawahnya mereka punya dinas-dinas terkait. Nah, bagaimana pengembangan pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional? Ini ada persiapan, ada pendampingan, dan ada program akhir. Nah, bagaimana caranya pembangunan pariwisata yang akan dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah skenario peningkatan daya saing. Yang kedua adalah skenario penyebaran pertumbuhan. Apa itu skenario peningkatan daya saing? Ini adalah untuk mempercepat pencapaian target kunjungan pasar utama. Caranya bagaimana? Pemeliharaan ini dengan peningkatan kualitas, menjaga fasilitas yang sudah ada, dan sebagainya. Revitalisasi ini dengan rekonstruksi di destinasi pariwisata yang sudah mulai menurun, fasenya sudah mulai deklinasi tadi. Kemudian pembangunan baru, ini fasilitas-fasilitas baru yang akan dibangun. Nah, berkaitan dengan peningkatan daya saing, maka ada beberapa pasar utama yang menjadi target. Ada negara-negara utama yang menjadi target dalam promosi pariwisata, dan ada negara-negara baru. Dari 10 negara target utama dan 4 negara target lainnya, maka ada 13 daerah yang menjadi tujuan kunjungan dari wisatawan dari berbagai negara ini. Ini dari datanya, mulai 2004-2005 dari beberapa negara. Fokusnya kemana mereka wisatanya? Ada wisata MICE. MICE itu kalau kita sebut sebagai paket perjalanan dinas. Ada rapat, kemudian seminar-seminar, dan sebagainya. Belanja, ekowisata, budaya, wisata bahari, wisata sejarah, dan produk lain. Kemudian skenario kedua adalah skenario penyebaran pertumbuhan. Ini dilakukan pada daerah-daerah yang kemungkinan memiliki potensi yang besar, tapi secara ekonomi masih tertinggal. Sebagai contoh, misalnya Nusa Tenggara Timur sekarang mau dibangun untuk sirkuit motor GP dan sebagainya. Daerah mana itu kira-kira ada sirkuitnya? Itu tujuannya untuk selain meningkatkan pariwisata juga pemerataan pembangunan. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah perintisan, mencari daerah-daerah wisata baru yang inovatif. Kalau sudah ketemu, maka dibangun fasilitasnya. Kalau sudah ada tapi belum cukup, maka perlu direvitalisasi. Ada daerah wisata lama mungkin sudah cukup berkembang, tapi akhir-akhir ini menurun potensinya, maka akan direvitalisasi. Ada beberapa daerah target yang utamanya ada di Sulawesi Tenggara. Temanya sama, bahari, ekowisata, budaya, belanja, dan sebagainya. Nah,
Kalau dari beberapa negara, tadi ada 10 yang utama, kemudian 4 yang berkembang, mereka lebih kemana sih sukanya? Kalau orang Jepang misalnya, ada yang suka spa, ada yang suka golf, ada yang suka ekowisata. Kalau orang Timur Tengah, lain lagi, dia lebih senang ke pantai, senang makan, belanja, kemudian senang juga ke pegunungan. Nah, ini profil wisatawan yang berbeda-beda. Maka pengembangan pariwisata juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Kemudian wisatawan Singapura itu lebih senangnya kemana sih? Batam, Jakarta, Tanjung Pinang, Bali, dan sebagainya. Kalau orang Rusia lebih senang ke Bali saja. Daerah lain belum banyak. Timur Tengah belum ada datanya. Kemana mereka lebih senang? Nah, yang dilakukan pemerintah pusat itu dilakukan dalam berbagai tahapan. Tahap 1 sampai dengan tahap 6. Tahap 1 ini biasanya belum terjadi adanya spekulan-spekulan. Tahap 2 mulai ada pembangunan. Ini biasanya ada perubahan spekulan, tanah jadi mahal dan sebagainya. Tahap 3 ini ada biasanya kalau sudah dibangun ada kesenjangan antara penduduk setempat dan wisatawan, khususnya dalam penghasilan. Kemudian tahap keempat ini biasanya biaya operasional tinggi, buruh semakin mahal. Kemudian tahap 5 ini pengusaha hotel mulai kesulitan nih. Wisatawan sudah mulai agak sepi. Kemudian tahap ke-6 ini biasanya mungkin terjadi konflik-konflik sosial. Nah, ini yang terjadi di industri pariwisata yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, pengembangan pariwisata ini dilakukan supaya tidak terjadi perkembangan yang seperti ini. Jadi supaya wisata berkelanjutan. Kalau tahap 6 ini terjadi, maka yang terjadi dengan destinasi wisata adalah fase deklinasi. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah penurunan. Kalau ini dikelola dengan baik, maka rejuvenasi itu akan terjadi. Nah, kaitannya dengan pariwisata bahari atau pariwisata di sekitar kelautan, apa yang dilakukan, arah kebijakannya? Yang pertama adalah menumbuhkan budaya bahari. Kemudian wisata bahari itu tidak hanya fokus di pantainya saja, tapi dia harus terintegrasi untuk wilayah atau daerah. Kemudian karena wisata bahari itu adanya di laut, maka sumber daya atau daya tarik alam dan budaya itu menjadi sangat penting. Nah, ini bisa ditingkatkan atau bisa ditambah dengan atraksi-atraksi yang lain. Apakah pertunjukan seni, apakah upacara-upacara adat, sehingga menjadi satu satuan atraksi. Nah, kemudian tidak lupa adalah kebijakan yang bisa meningkatkan iklim usaha dan investasi. Investasi dipermudah. Pengelolaannya juga harus ditingkatkan. Sistem informasi, teknologi, dan sebagainya. Kemampuan pemandu wisatanya, guide-nya, kemampuan bahasa asing juga harus ditingkatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi lintas sektor, supaya tidak ada tumpang tindih kepentingan. Nah, rencana pembangunannya meliputi apa saja? Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Jadi kalau manusianya tidak
bangun terlebih dahulu, maka pengelolaan pariwisata juga akan menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua adalah investasi dan pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk. Yang keempat adalah membangun fasilitas penunjang. Lalu yang terakhir adalah kawasan. Nah, ini adalah rencana pengembangan pariwisata bahari secara nasional. Nah, ada beberapa daerah yang menjadi fokus prioritas pengembangan wisata bahari. Ada di Biak, kemudian di Ujung Kulon dan sebagainya. Ini daerah-daerah yang akan dikembangkan. Apa yang akan dikembangkan di situ ada potensi kawasan, variasi kegiatan wisata bahari, variasi tema, variasi lokasi, serta kesiapan pemerintah daerah tentunya. Nah, salah satunya adalah wisata surfing. Ada beberapa lokasi yang menjadi unggulan. Di Sumatera ada di Pulau Nias, Bawah, Pulau Wasu, Pulau Soroke, dan Pulau Mentawai. Pesisir barat belum masuk ternyata. Di Jawa, di Bali, kemudian di Nusa Tenggara ini juga ada lokasi-lokasi yang akan dikembangkan menjadi lokasi surfing. Kalau diving ada di Bintan, gitu untuk Sumatera, Jawa Ujung Kulon, Krakatau ini masuk Jawa loh, kita masuk Sumatera. Kemudian daerah-daerah lain. Kemudian untuk memancing, nah, kalau mancing Lampung masuk ini di Pulau Krakatau. Entah ada ikan apa di situ. Kemudian kapal pesiar, ini beberapa daerah ini di pelabuhan-pelabuhan besar biasanya. Nah, pengembangan pariwisata tentu tidak lepas dari daya dukungnya. Salah satunya adalah fasilitas. Ada prasarana lingkungan, fasilitas dasar wisata, fasilitas penunjang. Prasarana lingkungan apa saja di sini adalah akses masuknya, sistem air bersih, listrik, pengolahan limbah, administrasi, telekomunikasi, dan saluran drainase. Ini adalah fasilitas lingkungan yang harus ada di daerah yang akan dikembangkan menjadi daerah wisata. Kemudian fasilitas wisata dasar, ada area publik, ada pusat informasi, termasuk rambu-rambu penunjuk arah, pusat perbelanjaan dari cenderamata sampai kuliner, ada penginapan, ada tempat ibadah, ada tempat pos keamanan, ada pos keselamatan, ada kebersihan, kamar mandi, tempat sampah, dan sebagainya. Yang terakhir, fasilitas penunjang kegiatan wisata. Kalau wisata renang harus ada tempat bilasnya, ada penyewaan alat, ada kamar ganti, ada kamar mandi, ada menara pengawas, dan batas aman untuk berenang. Kalau wisata itu kegiatannya berjemur, ya harus ada tenda, harus ada sewa tikar. Kalau wisatanya adalah fotografi, harus ada promenade, ada papan informasi, ada shelter, dan sebagainya. Jadi daerah wisata itu akan dikembangkan untuk wisata apa? Maka fasilitas-fasilitas ini sebagai penunjang kegiatan harus ada. Nah, satu wilayah pantai itu tidak hanya mungkin bisa dikembangkan untuk beberapa kegiatan pariwisata ini. Sehingga fasilitas-fasilitas penunjang ini harus juga disediakan.
Nah, bagaimana penyusunan rencana pembangunan pariwisata? Ini hanya bagaimana metode penyusunannya. Ini hanya sekedar informasi saja, tapi tidak menjadi fokus kita. Jadi bagaimana kawasan strategis pariwisata nasional ini disusun rencana pembangunannya, langkahnya seperti ini. Nanti kalau Anda S2 atau S3 yang berkaitan dengan pariwisata mungkin akan belajar ini secara detail. Sekarang kita hanya mengetahuinya saja. Bahwa ada metode untuk penyusunan rencana, dimulai dari pengumpulan data, kemudian analisis permasalahan, analisis landasan pengembangan, kemudian yang terakhir adalah menyusun rencananya. Nah, itu berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan pariwisata yang terkait dengan kawasan strategis pariwisata nasional dari sisi atau dari aspek yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana pemerintah itu akan melakukan pembangunan pariwisata. Nah, kira-kira itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.